Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Hairanisa dengan NIM akhir 148 akan mereview kasus Yuyun, seorang siswa SMP di Rejang Lebo, Bengkulu pada tahun 2016. Tapi sebelum itu, mari kita melihat beritanya terlebih dahulu. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan menimpa seorang murid SMP di Bengkulu. Jasadnya ditemukan di dasar jurang perkebunan karet. Hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curug Bengkulu akan membacakan vonis terhadap 7 terdakwa pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun. 7 pelaku masih dikategorikan di bawah umur dan 5 tersangka lainnya belum disidang. Sementara 2 pelaku lagi masih buron. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, 1 dari 5 terdakwa dituntut hukuman mati. Sementara itu 4 terdakwa lainnya dituntut hukuman 20 tahun penjara. Orang tua korban histeris karena tidak terima dengan putusan majelis hakim terhadap kelima pelaku pemerkosa dan pembunuh putri tercinta mereka. Bahkan orang tua YY harus ditenangkan oleh pihak kepolisian dan petugas pengamanan pengadilan. Yuyun pada hari kejadian, Sabtu 2 April 2016, pulang sekolah sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Ia pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara bendera hari Senin. Jarak antara sekolah ke rumah korban sejauh 1,5 km melewati kebun karet milik warga. Saat berjalan, ia berpapasan dengan 14 pelaku atas nama Dedi Indra Muda, 19 tahun, Tommy Wijaya, 19 tahun, DA, 17 tahun, Sukat, 19 tahun, Bobby, 20 tahun, Faisal Edo, 19 tahun, Zainal, 23 tahun, Febriansyah Saputra, 18 tahun, Sulaiman, 18 tahun, AL, 18 tahun, Eka, 16 tahun, dan SU, 16 tahun. 2 nama terakhir adalah kakak kelas korban. Salah satunya bernama Eka sudah dikeluarkan dan tidak bersekolah lagi di SMP Negeri 5 Padang Ulak Tanding. Sedangkan 2 nama lain yaitu BE dan CH masih diburu polisi. Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran. Para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupinya dengan dedaunan dalam kondisi telanjang. Hasil visum menyebutkan Yuyun sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung. Pada Minggu 3 April, kedua orang tua korban pulang dari ladang dan langsung bergabung dengan warga melakukan pencarian. Hingga malam hari, korban belum ditemukan. Malam itu juga, keluarga korban bersama warga menggelar yasinan di rumah orang tua siswi kelas 8 itu. Pada Senin 4 April pukul 13 waktu Indonesia Barat, mayat korban ditemukan pertama kali oleh DA 45 tahun dalam kondisi telanjang, tertutup daun pakis. Posisi badan menelungkup dan tangan terikat tali dari atas hingga ke bawah paha. Saat ditemukan, terdapat lebam bekas pukulan pada muka dan tanda kekerasan pada kemaluan korban. Pada Jumat 8 April, polisi menggelar operasi penangkapan dan pengamanan melakukan operasi penangkapan dan mengamankan Dedi Indra Muda, Tommy Wijaya, dan DA. Keesokan harinya, polisi menangkap 9 pelaku lain termasuk 2 kakak kelas sekaligus tetangga korban. Tanggal 19 April, Polres Rejang Lebong menggelar rekonstruksi pemerkosaan sekaligus pembunuhan. Sebanyak 65 adegan rekonstruksi dilakukan dengan menghadirkan para pelaku dan peraga pengganti korban Yuyun. Dampak psikologis bagi keluarganya yang pertama, perasaan bersalah. Orang tua seringkali merasa bersalah karena tidak mampu melindungi anak mereka. Yang kedua, marah kepada pelaku dan kepada diri sendiri. Yang ketiga, cemas, khawatir akan keselamatan anak-anak lainnya dan masa depan korban. Yang keempat, tertekan, tekanan finansial dan emosional akibat peristiwa traumatis. Dan yang terakhir, gangguan dalam hubungan keluarga, konflik dalam keluarga, kesulitan dalam berkomunikasi, dan perubahan dinamika keluarga. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah meningkatnya kesadaran. Kasus ini berhasil menyadarkan masyarakat luas tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya perlindungan anak. Yang kedua, perubahan kebijakan. Pemerintah dan lembaga terkait mulai lebih serius dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan. Yang ketiga, gerakan sosial. Muncul berbagai gerakan sosial yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Yang keempat, pentingnya pendidikan seks. Pendidikan seks yang komprehensif sejak dini sangat penting untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Peran keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak. Yang keenam, pentingnya lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman dan mendukung sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Yang terakhir, penegakan hukum yang tegas. Pelaku kekerasan seksual harus diberikan hukuman yang setimpal agar menimbulkan efek jera. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus itu terulang ke depannya? Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Mari bersama-sama menyebarkan informasi tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak.
Yang kedua, memberikan dukungan. Berikan dukungan kepada korban dan keluarga yang mengalami kekerasan seksual. Yang ketiga, melaporkan kasus jika mengetahui adanya kasus kekerasan seksual. Segera laporkan kepada pihak berwajib. Yang terakhir, berpartisipasi dalam gerakan sosial.